wicked. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat yang sudah masuk. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya. Mungkin ini banyak yang mau masuk tapi masih terhalang paketan ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mbak Mita, bisa dipimpin doanya? Doa menurut agama sini. Selesai. Oke, terima kasih. Untuk absensi, nanti bisa masuk ke Google Classroom. Ini saya bukakan dulu. Absensinya di sini ya. Nanti semuanya absen di sini. Untuk pelajaran hari ini, sebelumnya kan kalian belajar tentang perspektif. Ya, jadi kemarin tugas-tugas perspektif sudah banyak yang sesuai dengan harapan. Jadi sudah beberapa ada yang saya nilai. Jadi kalian bisa mengerjakan pretest dulu. Dari sini semuanya tahu ya apa itu EXO? Ada yang tahu EXO? Jadi EXO itu kan boyband dari Korea Selatan. Nah, di mana boyband itu dia pasti memiliki logo. Jadi di logonya itu kan pasti memiliki makna-makna. Nah, kemarin itu saya ada beberapa pesanan logo dari beberapa teman, di mana logo itu, mau dulu ya. Jadi di logo itu mereka ingin membuat logo di mana dia bisa menginterpretasikan apa yang ingin disampaikan. Misalnya ada teman saya yang dia membuat logo tentang toko mainannya. Nah, di situ komponen-komponennya apa aja itu bisa terlihat. Penerapan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama untuk pengetahuannya, menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Yang untuk keterampilan, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Indikator pencapaian kompetensi, ini bisa dibaca sendiri. Jadi materi ini bisa kalian download nanti di Google Classroom ya. Untuk tujuan pembelajaran, ini nanti juga bisa dibaca sendiri, saya skip, saya langsung saja. Nah, apa itu gambar vektor? Gambar vektor adalah gambar yang berbasiskan pertajaman perhitungan matematis. Nah, gambar vektor itu menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek. Dari sini, gambar vektor, kan ada gambar vektor tuh sama gambar bitmap. Nah, gambar vektor sama bitmap itu perbedaannya apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Nah, benar sekali. Jadi gambar vektor sama gambar bitmap itu yang membedakan sekali itu kalau gambar vektor itu kalau misalnya kalian zoom, itu dia nggak bakalan pecah. Jadi kalau gambar bitmap itu dia bakalan pecah. Nah, aplikasi yang digunakan pada gambar vektor ada CorelDRAW, ada AI atau Adobe Illustrator, dan juga ada Macromedia Freehand, ada Inkscape. Untuk file ekstensinya ada CDR, ada SVG, terus AI, EPS. Ini yang biasa yang saya gunakan itu CDR sama AI sama EPS. Menggabungkan gambar dan teks pada aplikasi CorelDRAW. Untuk menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor, di CorelDRAW membutuhkan beberapa tool.
Di sini ada text tool dan juga ada interactive fill tool, ada shape tool, ada juga rectangle tool, dan juga artistic media tool. Nah, di Corel Draw sendiri, ini ada lembar kerjanya. Kalau di kelas 1 dulu kan sudah Bu Yusi ajarin ya di pelajaran dasar desain grafis. Jadi kalian pasti sudah sering tahu lembar kerjanya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara langsung. Nah, di sini ada videonya. Nanti kalian bisa klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel HD Pro. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah menyaksikan channel ini, bagi yang sudah subscribe. Semoga video-video dari saya ini bermanfaat untuk kalian. Bagi yang belum, jangan lupa untuk menyaksikan, klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like, comment, and share juga ya. Oke. Selamat menyaksikan. Check it out. Baik, kita mulai. Saya akan mencoba menjelaskan materi tentang menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ini adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan tentang gambar dan teks berbasis vektor. Yang kedua, kita mampu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Berikutnya adalah kita harus tahu apa sih gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva, atau bidang yang dapat membentuk sebuah gambar kompleks. Kelebihan dari gambar vektor antara lain bersifat scalable, tidak dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Yang kedua, memiliki ukuran file yang kecil. Yang ketiga, mempunyai warna-warna yang solid sehingga cocok untuk bentuk-bentuk gambar sederhana seperti logo, kartun, dan sebagainya. Itu tadi kelebihan dari gambar vektor. Berikutnya kita harus tahu apa kekurangan dari gambar vektor. Yang pertama, gambar vektor memiliki kekurangan dapat menampilkan gambar detail. Ya, gambar vektor kurang dapat menampilkan gambaran detail. Kemudian gambar vektor kurang dapat menampilkan gradasi secara realistis. Berikutnya, di samping gambar vektor juga ada yang namanya teks vektor atau kita sering sebut dengan tipografi. Teks vektor adalah objek gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan menggunakan tipografi, sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Nah, bagian-bagian teks dalam desain grafis antara lain yang pertama adalah judul. Judul adalah teks utama yang pertama kali dibaca dan berperan sebagai pembuka untuk mengarahkan pembaca kepada informasi yang lebih detail. Yang kedua ada subjudul. Subjudul merupakan teks yang berfungsi menjelaskan makna dari judul dengan penjelasan lebih panjang untuk mendukung makna dari judul. Nah, yang terakhir adalah naskah. Naskah adalah kalimat atau paragraf yang memiliki informasi lebih jelas dan detail sesuai dengan subjudul dan judul dari dokumen atau desain. Baik, itu pembahasannya. Berikutnya kalian akan saya bimbing untuk membuat suatu bentuk gambar vektor menggunakan aplikasi Corel Draw. So, check it out ya. Baik, kita udah di lembar kerja Corel Draw. Kita bekerja di A4 ya kertasnya. Pastikan kertasnya itu A4. Lalu ukurannya cm ya. Cm. Nah, oke, kita akan coba mulai membuat menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Pertama kita akan coba buat gambarnya dulu ya. Gambar yang mau saya buat kali ini adalah gambar kaos. Nah, saya akan coba membuat gambar basic sekali ya, menggunakan rectangle. Gambar kaos basic menggunakan rectangle seperti ini.
rectangle satu, kemudian saya buat lagi rectangle lagi yang sebelah kiri untuk lengannya ya. Setelah ini kalian boleh membuat dengan cara yang lebih bagus ya, karena ini saya buat yang basic sekali, yang dasarnya ya. Nah, setelah dibuat rectangle yang ini, untuk lengannya saya akan coba untuk miringkan, klik lagi, kemudian saya miringkan seperti ini. Nah, dirasa sudah cukup, saya gabungkan di sini, saya cocokkan dia di ujung rectangle yang besar ya. Nah gitu, saya zoom, coba geser pakai tombol di keyboard ya, kanan kiri atas. Nah, kemudian saya copy paste yang ini, yang kedua saya flip menggunakan mirror horizontally, mirror horizontal seperti ini. Kemudian saya cocokkan lagi di sebelah kanan, lengan sebelah kiri maksudnya, maaf. Nah, dirasa sudah. Kalau sudah, saya akan coba gabungkan, klik tahan tombol shift di keyboard, klik lengan kanan, klik yang tengah, klik lengan kiri, kemudian digabungkan, jangan dilepas shiftnya ya. Nah, kita zoom lagi. Setelah itu kita akan coba buat, ini saya rapihkan dikit biar kelihatan nggak terlalu lebar. Kemudian saya gunakan shape tool, convert to curve yang ini. Nah, untuk membentuk, nah gitu, melengkung-lengkung ya, bentuk sehingga bentuk kaosnya tidak terlalu kaku. Convert to curve lagi untuk bawahnya juga gitu. Nah, seperti ini juga di lengan, di bagian kiri pinggang ya, juga gitu. Saya lakuin. Kalau dirasa kurang ini, kita bisa zoom dulu ya, kita bisa di zoom dulu mungkin, nah agar bentuknya lebih mudah dibentuk ya, di zoom. Nah, seperti itu, jangan terlalu melengkung karena ini kita buat baju kaos basic untuk cowok biasanya ya. Nah, kemudian lengan juga gitu, lengannya saya klik convert to curve, klik convert to curve, lalu saya bentuk dia agak melengkung agar kelihatan lebih baik ya. Berikutnya saya akan coba buat layarnya pakai rectangle seperti ini, rectangle. Nah, kalau sudah dirasa sudah, kemudian klik rectangle-nya, tahan shift di keyboard, klik rectangle, klik bajunya, kemudian klik tombol C di keyboard agar gambar yang bulatnya itu ke tengah ya. Kemudian kalau udah, kita potong, trim. Nah gitu, potong, trim. Nah, setelah itu, ini sudah jadi kaosnya, saya bawa ke tengah. Kemudian ya gitu ya, tekan huruf P di keyboard agar dia ke tengah. Kemudian saya akan masukkan gambar bitmap. Nah, ini gambar folding bike, ini masih bitmap. Formatnya saya copy paste ke sini. Nah, sebelum kita masuk edit, kita harus tracing dulu dia, tracing ya, kita logo agar bentuknya menjadi vektor. Kalau sudah vektor, dia sudah bisa dibentuk dan diwarnai ya. Kalau masih bitmap belum bisa. Nah, yang bitmapnya kita buang, klik bitmapnya kita buang, delete ya. Ini bitmapnya, ini kita pastikan dulu dari bitmap yang tadi ya, buang aja. Nah, ini yang vektor sudah jadi dan bisa diwarnai. Nah, hijau, biru, terserah ya. Nah, saya akan letakkan dia di baju ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, bajunya saya ganti warna hitam, mungkin warna basic hitam ya. Nah, kemudian folding bagnya saya ganti warna biru kali ya, biru mungkin, atau ada yang suka warna kuning lah, biar kelihatan lebih cerah, warna kuning, warna gold ya, kuning gold. Kemudian, nah sekarang kita gabungkan, ini udah jadi gambar vektor, tinggal kita gabungkan teksnya, teks yang berbasis vektor, pakai pakai apa, text tool. Saya buat bintang cycle ini, klik kanan, convert to stick, lalu saya ganti fontnya, font yang sepertinya seperti inilah ya, font ini bebas ya. Kemudian saya letakkan di bawah folding bag, saya ganti warna kuning juga. Nah, ini yang dinamakan dengan menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Ini basic sekali, kalian bisa mengolahnya kembali, membuat yang lebih bagus lagi ya dari hasil latihan-latihan kalian selama ini. Ini basic cara membuat gambar, menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Baik, saya sekian dulu, ini dia. Ditunggu video-video berikutnya ya.
Terima kasih. Oke, itu dia tadi materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan dicoba tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan mengajarkan bagaimana cara membuat logo EXO. Pertama, klik New, kemudian pilih ukuran kertasnya. Di sini aku menggunakan ukuran kertas A4. Jika sudah, kita pilih ke polygon shape. Di sini karena poligonnya EXO itu ada 6 sisi, jadi aku pilih 6. Jangan lupa ditekan Ctrl ya, nanti biar presisi. Nah, kalau sudah tinggal diputar. Karena logonya EXO itu atasnya bukan runcing, melainkan datar, tinggal diputar saja. Di sini saya memutarnya 90 derajat. Kalau sudah, pilih rectangle tool, kemudian buat kecil ya. Jadi rectangle-nya itu ukurannya kecil aja. Oh iya, untuk saran buat kalian, jika ingin membuat logonya itu tepat di tengah, jangan lupa keyboardnya ditekan P, biar nanti dia presisi langsung di tengah. Nah, ini saya buat 2 silang seperti ini. Kemudian satu lagi itu di sampingnya yang kayak tulisannya E itu. Dari logo E itu bisa dibuat sendiri kayak gini, atau kalau pingin ukurannya sama, tinggal tarik aja yang di sini. Nah, seperti ini. Tapi untuk logo E itu dia nggak memanjang sampai ke ujung, jadi hanya setengahnya aja. Seperti ini. Kalau sudah, nanti pilih shape tool. Ini untuk biar dia itu nggak runcing ya, jadi tumpul. Kalau sudah diwarnai, di sini saya mewarnainya pakai Smart Fill Tool. Jadi di sini untuk mewarnainya terserah, tergantung seleksinya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang langkah selanjutnya adalah menghapus bagian-bagian tadi yang tidak dibutuhkan. Jadi awalnya tadi kan ada garis yang X itu, tinggal dihapus seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini masih ada garisnya. Jadi dia pengennya nanti nggak ada garisnya. Tinggal diklik, lalu dihapus atau di delete. Nah, seperti ini. Tapi kalau dilihat lagi, dia masih ada bordernya. Ini bordernya warnanya hitam, tapi kurang gelap, nggak sama warnanya. Jadi di borderless, nanti di none, di blok semuanya, terus di none. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi apakah warnanya, bordernya masih ada. Nah, sudah nggak ada ya, jadi sudah terhapus bordernya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengetikkan tulisan EXO. Di sini saya menggunakan font Bernard.
Terus warnanya disamakan seperti yang di atas, karena tulisannya ini saya lihat tidak sama warnanya. Jadi warnanya saya pilih warna hitam yang sama sesuai yang atasnya, logonya. Kalau sudah di grouping semuanya, lalu kamu klik P untuk lihat di tengahnya itu tadi. Seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, dari video dan materi tersebut, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Suaranya di mute, jangan di mute. Mita, suaranya masih di mute. Ya, silakan. Suaranya putus-putus. Oke, saya bisa tangkap ya. Paramita tanya, kalau mau buat logo itu bisa lihatnya, bisa ngasih harganya itu berdasarkan apa? Jadi dalam pembuatan logo itu aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan harga. Dalam harganya itu yang pertama, besar atau tidaknya suatu perusahaan atau usaha itu tadi. Yang kedua itu dari tingkat kesulitan mengerjakan. Lalu yang ketiga itu dari aspek pengalaman. Jadi kalau misalnya dia pengalamannya banyak atau jam terbangnya tinggi, sering dapat job-job kayak gitu, dia harganya pasti dia lebih tinggi. Untuk range harganya itu tergantung sama desainernya. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalian bisa mendownload materinya di sini. Lalu untuk tugasnya ini bisa dikerjakan. Jadi di LKPD nanti ada tugas kelompok, di mana kelompoknya nanti saya share di WA group. Lalu untuk tugas kelompok yang praktik atau proyek nanti adalah membuat logo EXO, di mana nanti pengerjaannya kalian buat video, jadi divideokan pengerjaannya, step-stepnya, lalu diupload di YouTube. Nah, nanti linknya dimasukkan ke tugas di sini, di link sini. Nanti saya tunggu lagi, kalian bisa masuk ke webmeet lagi setelah 2 jam lagi ya. Bisa dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita close dulu. Nanti 2 jam lagi masuk ke webmeet selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pekerjaannya sudah dikerjakan? Ya, jadi di sini sudah saya lihat tadi sudah beberapa yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi saya tunggu sampai nanti di jam terakhir kita. Setelah mempelajari materi, apa yang bisa kalian simpulkan? Di sini sudah ada beberapa yang sudah bisa menyimpulkan. Jadi membuat logo EXO bisa menggunakan fitur poligonal dan tekstul. Ya, benar sekali. Jadi dalam membuat logo, kalian bisa menggunakan fitur poligonal dan juga tekstul. Kemudian dari pelajaran hari ini, saya minta kalian nanti mengerjakan post test yang ada di classwork ini. Nanti ada post test di sini, bisa dikerjakan ya. Saya tunggu selama 10 menit nanti di jam terakhir. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, saya rasa sudah cukup. Untuk materi selanjutnya itu adalah mengedit atau menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.